Shalom saudara, ini saya Uncle Mandil 24. Nah, hari ini Uncle Mandil mau berbincang-bincang kepada saudara, mau ngobrol ya hati ke hati kepada saudara. Dan video ini juga untuk menguatkan rekan-rekan saudara-saudaraku semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu di mana kalian berada dan saya tidak tahu apa yang saat ini kalian lakukan, tetapi di saat kalian melihat video ini, saya berharap saudara-saudara bisa menangkap pesan isi dari video ini saudara ya. Dan saya mau bertanya kepada saudara, bagaimana perasaanmu ketika ada orang memberitakan tentang Kristus dengan hati yang dengki? Kalau hati dengki berarti apapun yang kita beritakan itu tidak akan benar. Nah, bagaimana perasaanmu kalau ada orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus, tetapi memberitakan Alkitab ya tentang Kristus dengan salah gitu? Bagaimana perasaan kamu? Sedih, marah, kecewa, atau saudara ingin balas dendam? Bagaimana perasaanmu saudara? Karena ini menjadi salah satu refleksi dalam hidup saya juga ya, ketika saya berdoa sama Tuhan, ketika saya membaca Alkitab, merenungkan Alkitab secara pribadi, refleksi pertanyaan ini muncul dalam diri saya. Bagaimana perasaan saya gitu? Apakah marah, kecewa, ingin balas dendam, ya kan? Nah, ketika saya mendapatkan pertanyaan refleksi di saat saya merenungkan firman Tuhan, di situ Tuhan menunjukkan satu peristiwa juga di dalam Alkitab, di mana dari seorang rasul ya, seorang rasul yang juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami pertobatan, dan Tuhan Yesus yang memakai rasul itu untuk menjadi pemberita Injil gitu. Namanya adalah Paulus ya saudara. Dan saya dituntun oleh Tuhan, kemudian saya diingatkan satu tulisan dari Rasul Paulus ya, di mana di dalam Filipi pasal yang pertama. Ya, pasal yang pertama. Tapi saudara jawab dulu, gimana perasaanmu saudara? Gimana perasaanmu ketika ada orang-orang yang memberitakan Kristus atau Alkitab tapi dengan cara yang nggak baik, sehingga yang disampaikan juga nggak baik? Gimana perasaan kamu? Saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara, tapi ini video ini saya rindu saudara bisa menangkap ya, untuk menangkap pesan, menangkap apa yang saya mau sampaikan kepada saudara ya. Istilahnya menangkap pesannya gitu ya saudaraku ya. Filipi 1 ayat yang kita baca ya, ayat yang ke-12. Di sini perikopnya judulnya kesaksian Paulus dalam penjara. Mulai dari ayat 12 dulu. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki ya, aku ini adalah Paulus, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata tentang firman Allah yang tidak takut ya, dengan tidak takut. Dan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa,
Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi saudara, ini yang Tuhan taruh di hati aku untuk aku share kepada saudara-saudaraku, ya, semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa kita nggak perlu marah. Kita nggak perlu untuk merasa rugi oleh karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak tepat tentang Alkitab di luar sana, ya. Jadi saudara, ini Paulus menuliskan bagaimana Paulus juga mengalami satu kondisi, dia dipenjara oleh karena memberitakan tentang Injil atau Kristus. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak adil terjadi di bawah matahari ini, ya. Ada ketidakadilan terjadi di bawah matahari ini, saudara. Dan kita nggak bisa mengharapkan keadilan yang sempurna di bawah matahari ini. Karena dunia ini sudah berada di dalam genggamannya, sudah berada di dalam dosa, gitu dia. Jadi sulit sekali untuk menemukan keadilan sempurna di bawah matahari ini. Tetapi kita dihimbau, ya, kita diingatkan untuk tidak boleh takut untuk yang namanya memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik itu. Kabar baiknya apa? Bahwa Kristus telah datang menyelamatkan, ya, umat manusia, gitu. Jadi tidak perlu takut untuk memberitakan Injil. Dimanapun berada, beritakanlah Injil supaya orang-orang mendengar tentang kabar baik itu. Tetapi ada juga orang-orang yang sudah mendengar tentang Injil melalui pemberitaan-pemberitaan miring. Ada juga yang mendengar dari media sosial, mulut ke mulut, berita-berita dan lain sebagainya. Ya, sekarang sudah merata di dalam pemberitaan Injil itu, sudah merata kepada siapa saja, entah itu dengan cara yang baik atau nggak baik, tetapi Injil sebenarnya sudah diberitakan, ya. Dan kita nggak perlu marah. Kenapa kita nggak perlu marah? Karena keselamatan itu bukan bisa dibonceng, tidak. Tetapi keselamatan itu adalah masing-masing kita yang menerimanya dari Kristus Yesus. Bukan saya yang percaya kemudian saya mewakilkan seluruh keluargaku, tidak seperti itu. Jadi masing-masing orang itu sudah diberikan pilihan, apakah mau menerima Injil itu, menerima Yesus Kristus atau tidak, ya. Dan kita nggak perlu marah sebenarnya. Ini yang saya mau himbau kepada rekan-rekanku semuanya. Makanya teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak perlu marah untuk ada kabar-kabar miring yang disampaikan dari orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus Kristus, kemudian mereka memberitakan hal yang miring. Jangan marah, tidak perlu marah, ya. Bagaimanapun kita sudah diingatkan bahwa Kristus itu harus diberitakan, Injil itu harus diberitakan baik dengan cara seperti apapun, ya. Dan kita harus siap sedia kapanpun, seperti apapun harus siap. Makanya kita dituntut untuk belajar dengan baik, buka hatimu, ya, belajar dengan tepat, dengan benar Alkitab secara pribadi, ya. Saudara belajar, masing-masing harus belajar supaya saudara mengenal apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Kita tidak perlu untuk
merasa risih dengan orang-orang yang nggak percaya Alkitab, yang tidak menerima Alkitab, yang tidak menerima Yesus Kristus, nggak perlu risih sebenarnya, ya nggak perlu risih, dan kita nggak perlu tanggapi juga gitu deh ya, nggak perlu kita tanggapi, cukup kita memberitakan apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh Alkitab buat kita semuanya ya. Jadi ini selalu penting sekali, dan tidak perlu untuk merasa gontot-gontotan, nggak perlu ya, tidak perlu. Dan kalau kita mau petik satu nilai positifnya dari pemberitaan-pemberitaan miring, tentunya kita bersuka cita ya, karena secara tidak langsung orang-orang yang mempunyai hati yang dengki itu sudah memberikan waktu mereka untuk belajar tentang Alkitab. Biarkan saja firman Tuhan itu yang berbicara dalam hidup orang-orang yang sudah mempelajarinya, dan biarkan saja dengan seperti apapun cara mereka untuk belajar, ya kita percayakan kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berbicara kepada mereka, dan biarlah setiap hati itu yang diketok oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membuka, Yesus masuk di dalamnya. Kalau tidak, tetap menunggu Tuhan Yesus untuk dibukakan pintu hati kita. Ya saudaraku, sekali lagi buat saudara-saudaraku semua dimanapun berada, tetap semangat, cintai Tuhan, belajar Alkitab dengan tepat dan benar ya. Kalau ada pemberitaan miring, saudara bisa untuk sampaikan yang benarnya seperti apa, tinggal disampaikan aja, tidak perlu diperdebatkan dan lain sebagainya. Oke saudaraku, dan juga jangan lupa doakan orang-orang yang mempunyai hati yang tidak baik ya, kita doakan, dan kita tidak boleh untuk balas dendam ya. Salam dari saya, Uncle Mandil.